Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Ardita dari PGMI kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter pertama, yaitu On Promises and Paris, thinking about the risks and rewards of partnership in education. Kemudian pada chapter pertama ini isi materinya yaitu dunia ini kan mengalami perubahan yang sangat besar seperti hanya migrasi dan teknologi yang berkembang sangat cepat. Dalam situasi ini banyak orang di dunia ingin bermitra untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Maka hal itu peneliti pendidikan ini berpikir kritis tentang kemitraan serta dalam menghadapi risiko-risiko yang muncul. Kemitraan ini itu biasanya melibatkan kerjasama yang diorganisasikan ke dalam bentuk masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian apa sih maksudnya dari kerjasama ini? Kerjasama ini itu maksudnya misalnya kamu mempunyai teman ingin menyelesaikan suatu masalah di mana kamu dan temanmu ini memiliki ide yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut dan juga cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam penyusunan buku ini, para penulis berkomitmen untuk saling membantu dan juga menghargai satu sama lain melalui proses review sejawatnya yang kolaboratif ini. Namun, muncullah pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi proses penyusunan buku tersebut, di mana pandemi ini juga membawa berbagai perubahan termasuk dampak kesehatan mereka, keluarga, dan juga teman-teman mereka. Selain itu, cara bekerja dan berkomunikasi mereka juga berubah. Para penulis juga harus mengurus anak-anak yang belajar di rumah dan juga mengurus orang tua yang sudah rentan. Maka resiko yang dihadapi dalam kemitraan ini mengingatkan kita untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sambil saling mengingatkan dan juga mengatasi resiko yang mulai muncul. Ada juga berbagai faktor yang menjadi resiko dalam kemitraan pendidikan yang mencerminkan perbedaan konteks budaya dan juga komunitas. Keberagaman resiko dalam kemitraan topik pendidikan ini ada 4 tema. Yang pertama yaitu kemitraan antara berbagai kelompok dalam lembaga formal seperti sekolah, organisasi pelatihan guru, dan juga universitas. Meskipun faktor utamanya adalah pada suatu kelembagaan, 6 bab pertama dari buku ini juga menggambarkan tantangan yang muncul dalam ketidakadilan dan juga perbedaan antar negara-negara yang kaya dan juga miskin, serta bagaimana kemitraan ini tuh dapat berfungsi di daerah perkotaan dan juga pedesaan. Tema yang kedua, buku ini membahas tentang kemitraan dalam pendidikan dan resiko yang muncul pada perbedaan antar mitra. Fokusnya adalah pada ketidakseimbangan dan kontras dalam hubungan ini. Secara keseluruhan, pada bagian ini tuh menekankan pentingnya memahami dan juga mengelola perbedaan antar kemitraan pendidikan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan juga mengurangi resiko yang mungkin muncul. Tema yang ketiga, buku ini membahas tentang cara-cara untuk mencapai keadilan sosial dalam mitra antar pendidik dan juga pihak lain. Fokusnya adalah pada kemitraan antar lembaga pendidikan dan juga organisasi yang tidak terlibat dalam sistem pendidikan, tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam dunia pendidikan. Organisasi-organisasi ini dapat berupa organisasi masyarakat sipil, CSO, organisasi pemerintah, dan juga lembaga pemerintahan. Tema yang keempat, buku ini membahas tentang kemitraan yang menyatukan pengetahuan dan keterampilan pendidik dengan sektor lain dalam menegakkan perubahan masyarakat yang melampaui sistem pendidikan. Buku ini juga menunjukkan bahwa kemitraan merupakan alat yang ampuh untuk mencapai perubahan sosial, tetapi memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait perbedaan kepercayaan dan juga dialog. Kemitraan yang efektif ini juga didasarkan pada ikatan kolektif, visi bersama, dan juga nilai bersama. Perbandingan dengan kondisi faktual di Indonesia, yang pertama yaitu ketimpangan akses pendidikan. Di Indonesia, ketimpangan akses pendidikan juga sangat terlihat, terutama pada pandemi COVID-19. Digitalisasi menjadi tantangan sangat besar, terutama pada sekolah di daerah yang terpencil yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Kemudian yang kedua ada kemitraan publik swasta. Kemitraan publik swasta ini
juga menjadi solusi untuk mendukung pendidikan, tetapi di Indonesia implementasinya masih menghadapi tantangan seperti transparansi, tata kelola, dan kesenjangan antara kebutuhan lokal dan kebijakan pusat. Argumentasi kritis dari chapter pertama ini, yang pertama, kompleksitas kemitraan. Kemitraan dalam pendidikan ini dipengaruhi oleh adanya tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang seringkali menjadi hubungan antar mitra menjadi rumit dan memunculkan ketidakseimbangan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ketimpangan digital. Pandemi COVID-19 ini telah mengungkapkan kesenjangan digital yang signifikan, yang menunjukkan bagaimana kemitraan itu harus mempertimbangkan isu inklusi dan eksklusi digital. Kemudian yang ketiga, keberagaman konteks budaya dan juga konteks lokal ini menjadi pengaruh keberhasilan suatu kemitraan. Tidak ada model universal untuk kemitraan pendidikan yang sukses, sehingga adaptasi antara nilai-nilai dan juga kebutuhan lokal menjadi penting. Kemudian yang keempat, resiko hubungan ketegangan dan ketidakseimbangan dalam pengaturan kemitraan, misalnya antara global utara selatan yang dapat menimbulkan resiko bagi keberlanjutan kemitraan. Kemudian yang kelima, kritik terhadap neoliberalisme. Kemitraan yang sering dipengaruhi oleh pendekatan berbasis pasar, ini dapat menyulitkan fokus pada manfaat pendidikan dan sosial dibandingkan dengan keuntungan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.